Kenda tidak sendirian. Kak Kenda punya kakak-kakak layan PT GP. Kakak Kenda kenalin ya. Ada kakak Oski, ada kakak Tasa, dan juga pemain musik kita yang selalu menemani Kak Iti. Minggu hari ini kita akan memulai ibadah. Kita akan pujikan satu lilin. Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama pujikan Yang Maha Kasih dengan bangkit berdiri. Silakan berdiri. Boleh tepuk tangan ya. Yang Maha Kasih, ya Tuhan, Allah pengasih pembagiku. Berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Tasa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan pernyataan pada hari ini. Tuhan, sebenarnya kami memulai ibadah PA pada hari ini. Berkati ibadah ini agar bisa berjalan dengan lancar. Di dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan lagi Besarlah Kasih Bapakku. Dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan baca Mazmur. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 147 ayat 11. Kita baca sama-sama ya Kak Tasa. Mari. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita pujikan firman Allah. Jayalah.
terima kasih buat hari ini. Kami boleh ber-IHMPA. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para kakak layan. Beri hikmat buat kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik di kelas tanggung masih sangat bersemangat kan hari ini? Harus terus bersemangat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Demikian firman Tuhan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan Tuhan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Itu adalah firman yang sudah kita baca bersama adik-adik di kelas tanggung. Tema kita pada hari ini adalah kasih Allah memberi harapan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu umat Tuhan yang ada di Yehuda begitu dikasihi oleh Tuhan. Mereka menikmati kebaikan Tuhan melalui penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan mereka semua. Namun, seringkali mereka justru melanggar perintah Tuhan dengan menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Kota Yerusalem, ibu kota bangsa Yehuda, hancur dan umat berada dalam keadaan yang sangat susah. Pada suatu masa, mereka hendak diserang oleh bangsa Asyur. Ketika mereka dalam keadaan yang terancam, mereka tidak mencari Tuhan. Sebaliknya, meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Dan itu menjadi sangat sia-sia adik-adik. Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pada saat itu mengingatkan bangsa Israel, terutama yang memimpin pada saat itu adalah Raja Hizkia, bahwa mereka ini harus kembali kepada Tuhan, karena sumber kekuatan itu, sumber pertolongan itu hanya ada pada Tuhan.
Dan Hizkia mendengar ketika Yesaya mengingatkan. Hizkia kembali kepada Tuhan. Yang awalnya mereka akan diserang oleh bangsa Asyur pun mundur. Tuhan begitu mengasihi bangsa Yehuda. Tuhan mau kembali menolong mereka. Tuhan sangat rindu untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Nah, adik-adik, bagi setiap kita, anak-anaknya Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus meminta pertolongan itu hanya dari Tuhan, karena sumber pertolongan itu hanyalah Tuhan. Dan kasih Tuhanlah yang memberikan kita harapan. Sekarang Kawono mau tanya nih, apakah kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik? Hal-hal yang baik di tengah pandemi seperti ini, ketika adik-adik masih ibadahnya online seperti ini, yang kakak harapkan adalah adik-adik selalu rajin beribadah. Selain itu apa lagi? Hari ini adalah Minggu Advent kedua. Temanya kasih Allah memberi harapan. Tuhan memberikan harapan. Yesus Kristus lahir dan memberikan harapan. Kalau Tuhan sudah lahir memberikan kita harapan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus selalu mengasihi Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan, dan selalu menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan dalam keadaan apapun kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau sekarang adik-adik sekolahnya masih online, tahun depan Januari kalau sekolahnya sudah offline, harus selalu mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Belajarnya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena nggak mudah setelah online kembali lagi ke offline, sekolahnya kembali lagi seperti biasanya, pasti adik-adik akan menyesuaikan diri lagi. Ketika menyesuaikan diri lagi, tidak boleh malas. Harus terus bersemangat. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menolong adik-adik. Begitu ya, adik-adik di kelas tanggung, selalu andalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kita harapan. Begitu firman Tuhan yang Kawono sampaikan pada minggu pagi hari ini. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 147 ayat 11. Sebagai Mazmur yang mengingatkan kita untuk selalu harus kita hafalkan. Mazmur 147 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan untuk minggu hari ini. Jadi adik-adik harus jadi adik-adik yang bersemangat, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, selalu mengasihi Tuhan, selalu meminta pertolongan hanya pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber harapan kita satu-satunya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik buat kami anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya.
mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber harapan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik bersama dengan orang tua, berkati adik-adik dalam sekolah mereka, dalam segala yang anak-anak, yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang selalu bersemangat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa ya. Firman itu sebagai penguat kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Meskipun tetap di rumah, tapi adik-adik tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan pujikan Allah adalah kasih untuk merespon firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami berdoa untuk orang tua kami. Berkati kesehatan dan pekerjaannya, supaya selalu sehat dan tidak apa-apa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati negara kami agar secepat-cepatnya terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, juga berkati presiden kami dan kepala daerah kami. Berkati mereka agar mereka bisa memberikan ketenangan bagi warga-warga Indonesia. Ya Tuhan, juga berkati pilkada yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Berkati pilkada ini agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Jangan lupa persembahannya taruh di amplop ya. Terus titip mama untuk mama kasih ke gereja. Kita akan pujikan Ku Beri Persembahan. Juru selamatku,
kita berdoa persembahan Kak Tasa lagi yang akan memimpin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah membuat persembahan kami, berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami doa ucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kakak tetap selalu pesan kepada kalian untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan. Meskipun kita di rumah, kita tetap menjaga kesehatan kita dengan cara makan-makan yang sehat. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker seperti Kak Iti dan Kak Oski. Dan juga kalau bisa, jangan main dan jangan makan sembarangan ya. Tetap jaga jarak. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan, kudengkan, berkat-Mu turun sambil bangkit berdiri. Kami sudah ber-IHMPA. Berkati kami Tuhan bersama mama, papa, kakak, adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan selalu sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.